Selamat malam kerabat desa Indonesia. Malam ini program pertama kita TV Desa dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemdes. Kita mencoba mengangkat satu tema yang menarik dan ini akan jadi agenda malam mingguan desa, malam mingguan ngobrolin desa. Jadi mungkin karena teman-teman yang konsen desa ini lebih ke teman-teman perangkat desa, penggerak desa, sudah senior-senior, jadi malam minggunya nggak ngapel pacar, tapi kita ngobrolin desa. Kita topik yang kita angkat hari ini adalah ketika aparat desa itu adalah ujung tombak, maka sebenarnya pangkal tombaknya ini siapa? Karena ketika ada ujung pasti ada pangkal. Nah, sudah hadir malam ini spesial Pak Beni Irwan. Selamat malam Pak Beni, mengganggu malam minggunya ini. Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Beni, fenomena corona banyak kemudian menghadirkan sesuatu yang kemudian menyadarkan kita tentang setidaknya tentang mulai sadar bahwa oh desa ini harus jadi perhatian ini ternyata kan gitu. Oh desa ini harus jadi sumber kekuatan ternyata. Kemudian mulai juga ada kesadaran tentang data. Mulai juga kesadaran tentang bagaimana aparat desa yang bisa profesional memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan seterusnya. Pak Beni yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Bina Pemdes pasti sangat paham problematika atau hal-hal yang menyangkut dengan tata pemerintahan di desa. Sedikit sempat kita kemarin lihat ada bantuan video yang cepat viral, bantuan sosial yang ternyata datanya itu tidak sesuai. Kemudian sampai pada kemarahan dalam tanda petik kepala desa bicara tentang kalau mau data dan seterusnya mestinya lewat kepala desa dan seterusnya. Kita mulai dari bidangnya Pak Beni ini tentang keuangan. Apa kabar sebenarnya keuangan desa hari ini, Pak? Apakah memang sudah sangat aman untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari pangkal tombak ini tentang harus ini, harus ini. Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Terima kasih atas kesempatan bisa berdiskusi bersama dengan stakeholder desa di malam minggu. Ini luar biasa. Saya sangat senang sekali dan saya juga ingin menyapa bapak-bapak, saudara-saudara saya. Mudah-mudahan ada ibu-ibu juga, kepala desa, perangkat desa, pemerhati desa, dan seluruh stakeholder desa yang ada di daerah. Sebelum saya mencoba mengurai sedikit Pak Suryo terkait dengan keuangan desa tadi, saya sangat sependapat dengan pernyataan Bapak tadi di awal bahwa memang tidak bisa dipungkiri desa ini menjadi muara dari segala sesuatu, segala fenomena, segala dinamika, segala urusan, segala persoalan yang dihadapi bangsa kita di Indonesia. Karena semuanya bermuara ke desa. Saya tidak melihat tidak ada urusan yang tidak ditangani oleh desa. Saya tidak melihat tidak ada urusan yang tidak ditangani oleh pemerintah desa. Tidak hanya COVID saya pikir ya, tidak hanya COVID-19. Memang ini isu-isu yang baru-baru hangat sekarang ini karena sudah menjadi pandemi ya di dunia. Hampir di 200 negara di dunia COVID ini menjadi isu untuk diselesaikan.
Dan itu juga terjadi di Indonesia, di negara kita, tidak hanya di Jakarta, meskipun awalnya juga di Jakarta, tapi ini sudah merambah hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ini satu persoalan baru yang harus juga diselesaikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa, di samping persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan-soal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang ada di desa. Ini terkait dengan keuangan, ya, keuangan. Ya, seandainya kondisi penyebaran COVID ini tidak terjadi seperti sekarang ini, saya pikir pemerintah desa bersama dengan pemerintah daerah relatif lebih tenang ya untuk menyikapi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan seperti kalanya tahun-tahun yang lalu. Bukan tidak ada persoalan, tapi ada solusi, ada jalan keluar yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tapi dengan kondisi sekarang ada penyesuaian-penyesuaian, ada perubahan-perubahan kebijakan yang mau tidak mau cepat atau lambat harus kita sikapi secara bersama-sama. Ini menjadi pemikiran besar dari pemerintah, termasuk Bapak Presiden, juga memberikan arahan-arahan kepada kementerian dan lembaga, kepada pemerintah daerah, dan bersama-sama dengan itu kita juga memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam hal ini, seluruh perangkat desa di bawah kepemimpinan kepala desa secara ekonomi bersama-sama dengan masyarakat desa lainnya melakukan penyesuaian-penyesuaian. Yang saya maksud penyesuaian-penyesuaian Pak Suryo adalah ada tuntutan ya kepada pemerintah desa untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran yang ada di desa. Kemudian menempatkan kegiatan dan anggaran itu pada porsi yang ideal dalam rangka mencoba menangani persoalan-persoalan yang kini terjadi, terutama untuk penanggulangan COVID-19 ini. Jadi ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar kebijakan seperti ini diambil. Ini semata-mata untuk lebih mempersiapkan, untuk lebih memperkuat posisi, memperkuat kondisi pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakatnya dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Persoalan apa? Ya, mungkin pada awalnya persoalan kesehatan, kemudian berubah atau bergeser menjadi persoalan ekonomi. Dan tidak tertutup kemungkinan dari dua persoalan tadi akan merebak atau menyebar kepada persoalan-persoalan sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi memang sesuai dengan arahan Presiden, ada refocusing kegiatan dan anggaran, keuangan desa secara spesifik, dana desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan penanggulangan COVID-19. Baik itu melalui padat karya tunai di desa maupun melalui bantuan langsung tunai yang ada di desa. Dan ini perlu pengaturan, Pak Suryo, teman-teman Kementerian Keuangan juga mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan, teman-teman di desa, Kementerian Desa juga mengeluarkan Permendes, dan kita di Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri. Ketiga regulasi ini mencoba menempatkan posisi yang optimal, posisi yang ideal di ruang lingkup fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalaupun ada tumpang tindih, pergesekan, dan regulasi yang belum seiring sejalan, namun sambil berjalan ini kita selesaikan secara bersama-sama. Dalam 2 hari terakhir, Pak Suryo, teman-teman di kabupaten sudah melaksanakan satu
sosialisasi meeting bersama-sama dengan 3 kementerian ini. Saya beberapa hari yang lalu juga dalam forum yang berbeda bersama-sama dengan teman-teman LKPP juga berdiskusi dengan teman-teman di daerah. Banyak persoalan memang yang diangkat terkait dengan pengaturan-pengaturan khususnya dalam keuangan desa kita saat ini, terutama dalam pengelolaan dana desa. Itu sedikit komentar, Pak. Jadi memang tumpuannya kepada pemerintah desa, tumpuannya kepada aparatur desa selaku kalau boleh saya meminjam judul dari tema kita malam ini selaku ujung tombak dalam pelayanan masyarakat kita di desa. Yang tidak hanya yang ada di desa sekarang dan saat ini, tapi sudah banyak ya masyarakat kita di kota yang mudik, yang pulang kampung terlebih dahulu, baik itu dari kota yang ada di Indonesia maupun pekerja-pekerja migran kita yang ada di negara tetangga. Begitu sedikit Pak komentar saya. Oke, Pak Beni, saya mencoba membawa judul kita ketika bicara tombak, ada ujung tombaknya aparat desa. Ini kalau kita bicara pangkal tombaknya yang mengarahkan ini sebenarnya siapa yang kemudian paling artinya kalau kita bicara shareholder, artinya yang punya share untuk memberikan arahan berdasarkan undang-undang, kalau tidak salah tugas fungsi pembinaan pemerintahan desa ada di kabupaten. Nah, kemudian ketika sekarang kita juga melihat ada para pendamping dan seterusnya, kemudian sekarang teman-teman desa juga berasa punya bapak dua kan gitu. Jadi kalau dulu kan udah jelas nih ketahuan cuma langsung ke Kementerian Dalam Negeri, sekarang ada Kementerian Desa jadi bapaknya dua gitu kan. Ini sebenarnya yang kemudian paling punya tanggung jawab besar ke perangkat desa ini di wilayah Pak Beni atau di wilayah Kalibata, Pak? Ya, ini menarik nih Pak Suryo ya. Memang 5 tahun terakhir sejak kepemimpinan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, kementerian yang secara langsung melakukan pembinaan kepada desa itu menjadi 2. Nah, kalau saya malah menyebutnya bisa 2,5 atau 3 katakanlah begitu ya. Ada Kementerian Dalam Negeri yang fokus kepada pembinaan dalam aspek pemerintahan desa. Kemudian ada Kementerian Desa yang fokus kepada pembinaan penyelenggaraan atau pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Meskipun kadang-kadang kita sulit untuk mencoba memisah-misahkan antara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dalam implementasinya atau dalam prakteknya di lapangan. Di samping 2 kementerian ini, ada juga Kementerian Keuangan yang secara khusus fokus dalam melakukan pembinaan pengelolaan dana desa. Kita tidak perlu lagi mencoba memilah-milah Pak Suryo. Maksud saya dari sisi kedudukan memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu pasal 112 sampai pasal 115 itu nyata-nyata dijelaskan bahwa pemerintah, dalam arti kata ini pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, itu mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat,
pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi dari sisi fungsi dan tugas, memang untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ini lebih banyak dibebankan kepada Kementerian Dalam Negeri, pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kalau kita mencoba melihat kepada Undang-Undang 6 yang saya maksud, ada urusan-urusan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau saya tidak salah dari 18 urusan itu, 15 urusan harus diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan ada beberapa urusan yang di-handle oleh teman-teman di Kementerian Desa dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya, terutama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Apapun itu urusannya, itu menjadi sekarang ini sudah menjadi tanggung jawab bersama. Pembinaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan lain-lain segala macam, itu sudah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah. Tentunya ini tidak lepas daripada dukungan yang diberikan oleh teman-teman di pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten. Pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan desa ini, kami di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan tugasnya, itu memang melaksanakannya secara berjenjang, Pak, berjenjang. Jadi tidak bisa selesai Oh, oke. sama bina pemerintahan desa sendiri, dan juga tidak bisa dilepaskan kepada teman-teman di provinsi dan di kabupaten. Ini harus secara bersama-sama, secara bersimultan. Jadi, jika kita ingin meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, kita ingin melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, terlebih dahulu kami di Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dalam arti luas kepada teman-teman di daerah. Dalam hal ini provinsi, kabupaten, dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan sebagai aparatur pemerintah daerah. Tapi dalam praktek yang lain, teman-teman dari Kemendes, teman-teman dari Kementerian Keuangan juga mempunyai kepentingan agar substansi-substansi, kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam regulasi dari masing-masing kementerian itu juga sampai kepada pemerintah desa melalui pemerintah daerah. Jadi ini kita lakukan bersama-sama, Pak, karena bapaknya sama, ya, presidennya satu, tidak perlu kita, oh ini ranahnya dalam negeri, ranahnya Kemendes, tidak lagi zamannya bicara seperti itu sekarang. Kita bersama-sama secara sinergi, dan itu yang kami lakukan saat ini bersama dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dalam melaksanakan arahan Presiden untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan penanggulangan COVID-19. Begitu Pak Suryo. Oke, ini menarik sekali bahwa kita sudah tidak perlu lagi bicara bapaknya 3 atau berapa, atau 2,5 atau 2, tapi bapaknya satu, ya Pak Presiden, kan gitu. Artinya mungkin kerjasama atau kebersamaan semua kementerian yang terkait ke desa ini menjadi kata kunci, saya pikir, untuk kemudian teman-teman di desa juga tidak terlalu kebingungan atau tidak terlalu merasa mendapatkan banyak beban dari tugas-tugas yang ada. Yang menarik ketika kemudian sekarang bicara COVID, ada perubahan refocusing tadi yang Bapak sampaikan. Salah satunya adalah kemudian ada bantuan langsung tunai dari dana desa, kemudian ada juga padat karya tunai, kemudian ada juga pembiayaan untuk keperluan penanggulangan dan pencegahan COVID. Beberapa hal yang kemudian saya melihat ketika kemudian ini dilaksanakan, mungkin kan tetap harus melakukan proses musyawarah desa dan seterusnya. Tetapi yang mungkin sempat menjadi kekhawatiran saya, mungkin teman-teman aparat perangkat desa, saya nggak tahu mereka khawatir atau tidak, ketika kemudian ada kesalahan pencatatan dan seterusnya,
itu kemudian menjadi apa, menjadi pencermatan daripada teman-teman dan seterusnya, ini kan akan eee, akan juga membuat kalau perangkat desanya ketakutan malah kemudian tidak melakukan apapun. Nah, saya juga sudah mengikuti tentang bagaimana teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Siskudes kemarin yang 2.0 ya Pak ya, yang sudah 2.0.2 ya. 2.0.2 artinya ini sudah dengan melakukan banyak perubahan di situ dan seterusnya. Pertanyaan saya di masalah administrasi nih Pak. Di masalah administrasi sebenarnya dari jumlah desa yang ada, seberapa banyak yang kemudian sudah sangat memahami atau kemudian menggunakan sistem keuangan desa yang diluncurkan oleh teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPKP. Jadi mungkin sudah seluas apa, saya pikir Pak Beni punya datanya, cuma sebelum Pak Beni menyampaikan jawaban, saya perlu sampaikan bahwa sudah hadir di forum ini di channel YouTube di channel YouTube kita teman-teman dari Bali, teman-teman dari Jogja, Makassar hadir, kemudian ada juga ini komunitas dari ini harus lepas kacamata kalau udah baca kayak gini. Teman-teman dari Desa Wisata Budaya juga sempat memberikan komentar, tapi beberapa komentar nanti akan saya bacakan dan saya minta respon dari Pak Beni, tapi untuk saat ini mungkin saya ingin dengar cerita dari Pak Beni sejauh mana teman-teman aparat desa benar-benar memanfaatkan teknologi informasi sistem keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan teman-teman BPKP. Ya, Silakan, Pak. sebelum saya merespon itu Pak, Halo, pada Pak Beni. ya halo Pak. Halo Pak. Ya, Ya, silakan. dengar ya Pak ya. Mmm, saya juga ingin sampaikan apresiasi ini kepada teman-teman di desa, Pak. Jadi memang, Undang-Undang 6 2014 dengan peraturan-peraturan turunannya itu saat sekarang ini memberikan ya, ruang yang sangat besar kepada desa. Di bawah, pemerintahan desanya untuk melakukan, inovasi-inovasi, untuk melakukan, terobosan-terobosan dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat, memberikan, fasilitas-fasilitas kepada masyarakat dalam pengembangan pelayanan sosial dasar dan ekonomi. Kaitannya dengan, teknologi informasi tadi sangat luar biasa Pak Suryo. Saya melihat di beberapa desa kita di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di NTB, di Sulawesi Selatan pun, termasuk juga di Papua dengan dibantu oleh teman-teman dari universitas, dibantu oleh teman-teman dari NGO, itu ada inovasi-inovasi yang dibangun, yang dilahirkan. Dan itu sangat luar biasa dalam pengertian saya, mereka menggunakan teknologi informasi itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa, persoalan kemiskinan, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, dan lain-lain segala macam. Yang teknologinya itu mereka rancang sendiri, mereka mereka kembangkan sendiri, dan sangat luar biasa lagi itu dikaitkan, maksud saya di-link-kan, dengan teknologi atau satu sistem atau aplikasi yang diintrodusir oleh pemerintah. Nah, tadi kaitannya dengan, sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa ini atau yang kita singkat dengan Siskudes ini, merupakan kerjasama antara, Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Inisiasi awal memang ini dilakukan oleh teman-teman BPKP untuk membantu pemerintah desa, dalam upaya, memudahkan, pemerintah desa,
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya administratif tentang keuangan desa. Kalau bisa dengan teknologi, kenapa harus manual? Dan inilah pada akhirnya lahirlah aplikasi sistem keuangan desa yang sejak tahun 2017, 2016, 2017 itu sudah dilatihkan, sudah kita lakukan bimbingan teknis lebih daripada 98% desa di Indonesia. Dan termasuk sudah sampai ke Papua dan di Papua Barat, dan kurang lebih 87% desa-desa di Indonesia itu sudah menerapkan sistem keuangan desa tadi itu. Jadi ini sudah sangat luar biasa, Pak Suryo. Memang ada beberapa daerah, beberapa kabupaten di beberapa provinsi yang kita perlu melakukan upaya lebih lanjut ya, untuk meningkatkan kapasitas SDM di sana dalam penerapan sistem keuangan desa ini. Ada beberapa kabupaten di Papua, beberapa kabupaten di Kalimantan, dan beberapa kabupaten di Sulawesi yang perlu kita dorong lebih jauh. Perkembangannya luar biasa dengan sistem keuangan desa ini. Seperti saya sampaikan tadi, 87% desa di Indonesia sudah menggunakan itu, dan ini juga sudah interkoneksikan dengan satu sistem yang dimiliki oleh teman-teman di Kementerian Keuangan yang namanya OMSPAN, Online Monitoring Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, katakanlah begitu. OMSPAN ini sudah terkoneksi, jadi lebih memudahkan bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan laporannya sampai ke tingkat pusat. Karena fitur-fitur yang ada di Siskudes itu nyambung dengan fitur-fitur yang ada di OMSPAN. Jadi begitu melaporkan melalui sistem keuangan desa, dengan waktu yang sama, ya, laporan keuangan pemerintah daerah juga bisa disampaikan ke tingkat pusat. Perkembangan selanjutnya, ini juga sangat menarik. Ini juga inovasi dari pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan stakeholder pemerhati desa lainnya di kabupaten. Ada beberapa kabupaten, seingat saya kurang lebih 40 kabupaten sudah melaksanakan sistem keuangan desa ini secara online. Nah, ini sangat luar biasa, Pak Suryo. Kita Artinya secara online itu gimana? Jadi selama ini sistem keuangan desa itu belum berbasis web. Jadi aplikasinya itu masih seperti Microsoft Access, dengan menggunakan Microsoft Access. Jadi teman-teman di 40 kabupaten ini sudah menggunakan web dan lebih memudahkan untuk menginformasikannya dari tingkat desa ke kabupaten. Dan itu juga saat ini sebagai pengembangan dari sistem keuangan desa, di samping sudah terkoneksi tadi dengan OMSPAN, saat ini kami di Kementerian Dalam Negeri sudah menguji cobakan dan siap untuk di-share kepada teman-teman di kabupaten, yaitu satu aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi konsolidasi sistem keuangan desa. Saya informasikan Pak Suryo bahwa ada kewajiban dari pemerintah daerah, kabupaten kota untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bina Pemerintahan Desa terkait dengan realisasi APBDes setiap tahunnya. Jadi ini diamanatkan oleh pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, sebenarnya mulai 2020 ada kewajiban dari kabupaten untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi APBDes itu kabupaten bertanggung jawab melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Nah, artinya menggunakan
menggunakan sistem aplikasi atau menggunakan sistem yang ada ini sebenarnya sangat membantu ya, Pak? Ya, nah ini yang kita dorong saat ini. Tadi saya mengatakan bahwa 87%, meskipun sekarang sambil berjalan, desa itu sudah punya Siskudes. Kemudian Siskudes itu dikonsolidasi laporannya di tingkat kabupaten Iya, oke. oleh admin-admin yang ada di pelaku-pelaku yang ada di daerah. Dan admin atau petugas sistem keuangan desa yang ada di kabupaten itu dengan aplikasi konsolidasi ini melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri dan melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kita mendapat dukungan Pak Suryo dalam rangka akselerasi penyiapan konsolidasi aplikasi konsolidasi ini dari teman-teman dari Bank Dunia melalui grant. Kami menyampaikan konsep, kami ingin membangun ini dengan tujuan ini, mohon kita didukung untuk ini, untuk ini. Jadi satu paket kita dibantu menyiapkan aplikasi, kemudian menguji cobakan aplikasi, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan bimbingan teknis ya, secara daring kepada teman-teman di kabupaten, dan mudah-mudahan minggu depan juga kita akan lanjutkan bagi kabupaten-kabupaten yang lainnya. Sehingga mandat yang diberikan Permendagri itu bisa dipenuhi oleh teman-teman di daerah. Meskipun sebelum aplikasi ini ada, teman-teman kabupaten itu sudah menyampaikan laporan konsolidasi. Tapi ini hard copy, Pak Surya. Itu sangat sangat tebal sekali dan tidak menurut hemat kami ini kurang praktis ya. Bukan tidak maksud menghargai apa yang sudah disampaikan. Kita berterima kasih untuk itu, tapi menurut hemat kami dengan aplikasi konsolidasi ini akan lebih membantu, memudahkan teman-teman kabupaten menyampaikan laporan itu ke Kementerian Dalam Negeri melalui Bina Pemerintahan Desa. Dan secara bertahap ini akan terus kita lakukan dalam kondisi kita tidak bisa bertemu secara langsung ini. Jadi kita juga melakukan bimbingan teknis secara bertahap, ini dilakukan ini agar itu sampai ke tingkat pusat. Untuk Siskudes tadi Pak Surya. Oke. Yang mungkin kita ke beberapa pertanyaan nih di chat YouTube kita. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Beni perlu memberikan respon. Ini satu dari Bambang, dalam kondisi darurat COVID, apakah kewenangan desa harus tetap menunggu birokrasi di atasnya dalam hal realisasi BLT? Ini yang pertama, Mas, dari Mas Bambang. Kemudian ada juga ini Mas memberikan dari Desa Wisata Budaya ini, nama akunnya, Musdes harusnya menjadi keputusan tertinggi di desa sehingga aturan di atas tidak terlalu kaku membatasi kegiatan desa sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Jadi ada dua pertanyaan yang menarik di forum ini. Satu tentang ada yang merasa bahwa Musdes itu kemudian bisa mungkin dibatalkan atau dievaluasi atau ditinjau ulang oleh kecamatan atau oleh kabupaten dan seterusnya. Saya tidak tahu persis yang dimaksudkan karena hanya menyampaikan seperti ini. Kemudian yang kedua mengenai dalam kondisi-kondisi seperti ini apakah kewenangan desa tetap harus menunggu instruksi birokrasi di atasnya. Monggo Pak Beni, ini dua-duanya menyangkut otoritas yang berbau-bau dengan keuangan nih kayaknya. Ya, terima kasih. Ini yang pertama untuk Pak Bambang, yang kedua untuk saudara saya yang dari Desa Wisata Budaya. Saat ini memang kita dalam kondisi bersama-sama menyikapi
atau mengambil langkah-langkah penanggulangan COVID 2019. Seperti tadi saya sampaikan di awal, memang pemerintah memberikan arahan, terutama Bapak Presiden memberikan arahan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang berasal dari negara. Yang saya maksud adalah dana transfer yang ada di APBN yang disalurkan ke daerah maupun yang disalurkan ke desa melalui dana desa. Eee, dengan tidak mengurangi kewenangan sesungguhnya. Jadi, jika Bapak Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara saya melihat aturan-aturan yang diturunkan ini, kita dari Kementerian Keuangan, di Kementerian Desa maupun di Kementerian Dalam Negeri hanya memberikan panduan ya, memberikan guidance, memberikan pedoman bahwa anggaran dalam sebesar itu digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kemudian penggunaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan sasarannya diberikan kepada ini, kepada ini, kepada itu, dan lain-lain sebagainya. Eh, saya memang tidak menguraikannya satu persatu karena saya merasa tidak perlu menguraikan itu karena semua sudah ada aturannya dan saya ingin menggarisbawahi setiap aturan yang kita turunkan itu apalagi sampai ke desa, Pak Suryo, itu selalu muaranya di musyawarah desa. Jika Bapak Ibu, teman-teman saudara saya di desa melihat Permendes nomor 6 tahun 2020 maupun Inmendagri nomor 3 tahun 2020, sebelum keputusan itu diambil, itu selalu didiskusikan. Kalau di Permendes itu nyata-nyata dikatakan dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus. Nah, kami di Kementerian Dalam Negeri juga menyebutnya melalui musyawarah desa sebelum yang dibahas bersama BPD dan tokoh masyarakat desa dan lain-lain segala macamnya, yang kemudian pada akhirnya ditetapkan melalui peraturan kepala desa atau SK kepala desa. Dan itu dibicarakan. Nah, kita sangat wanti-wanti itu. Di dalam rapat kami antar kementerian, Pak Suryo, kita membuka ruang itu. Kita tidak mau kewenangan desa dalam menentukan kegiatan dan lain-lain segala macam itu terganggu. Di Inmendagri kita menuangkan apapun kegiatan dan lain-lain segala macam itu harus dalam lingkup kewenangan desa. Kewenangan baik itu kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Untuk apa? Untuk tidak terjadi tumpang tindih. Ini yang menjadi urusan desa ya diselesaikan oleh desa. Yang ini menjadi tanggung jawabnya supradesa ya diselesaikan melalui supradesa. Jadi sampai ke sana kita memberi ruang kepada pemerintah desa untuk mengaturnya. Demikian juga untuk penentuan target katakanlah begitu, sasaran katakanlah untuk penerima BLT. Nah, baik teman-teman dari Kementerian Keuangan itu hanya memberi pagar-pagar. BLT diberikan kepada keluarga miskin yang ada di desa yang belum mendapatkan BLT dari APBN maupun dari APBD. Kemudian ditambah lagi oleh teman-teman di Kementerian Desa, diperkuat lagi dengan indikator-indikator yang lain umpamanya. Ada keluarga yang sakit, keluarga yang tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonomi karena dampak dari COVID, dan lain-lain sebagainya. Dan itu diserahkan kepada pemerintah desa bersama dengan kalau di kami di Kementerian Dalam Negeri itu mengarahkan agar desa juga membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Teman-teman di Kemendes menyebutnya relawan tanggap COVID 2019 yang orangnya sebenarnya itu saja. Dan itu dibahas bersama-sama.
dengan melibatkan Hmm. mitra-mitra desa yang lainnya. Ada teman-teman Babin Kamtipmas di sana, Babinsa juga terlibat, RT, RW, dan pihak-pihak lain juga berada di dalamnya. Dan itu dibahas secara bersama-sama, desalah yang menentukan, desalah yang memutuskan, kemudian membawanya untuk mendapatkan pengesahan dari Supradesa, dari Pemda, kepada Bupati, ini bisa didelegasikan kepada camat. Jadi kita memberikan ruang yang besar sebenarnya Pak, kita sangat menghargai itu, kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemudian dalam forum musyawarah desa untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis di tingkat masing-masing desa. Jadi saya mengajak untuk mencoba mencermati bersama-sama aturan yang panduan-panduan yang diturunkan sebelum teman-teman nanti di desa memutuskannya. Karena akuntabilitasnya, karena tanggung jawabnya semua ada di pemerintah desa. Yang memberikan laporan pun pemerintah desa secara berjenjang kepada Pemda, kemudian nanti Pemda menyampaikannya ke pemerintah di pusat. Ada pertanyaan menarik ini, Pak Beni, bisa dibantu dari Abu Khalil, Trenggalek, Jawa Timur. Ini menanyakan saat belum ada perubahan APBDes karena ada Perbup baru saja dirubah, sementara desa sudah melaksanakan kegiatan penanggulangan wabah, apakah nanti anggaran yang sudah dikeluarkan untuk penanggulangan wabah ini bisa dibayarkan pada saat ada perubahan APBDes, Pak? Ini mungkin agak teknis dan saya nggak terlalu paham itu. Pak Beni Ya, mungkin lebih menguasai. ya, Pak Abu Khalil ya dari Trenggalek. Ini sebenarnya yang lebih pas menjawabnya teman-teman dari Kementerian Keuangan ya. Keuangan ya betul. Ya, tapi tidak apa-apa, saya mencoba memberikan gambaran sedikit karena kita membahasnya bersama-sama. Tadi saya menyampaikan bahwa dalam keadaan normal, APBD atau uang yang ada di desa itu bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Yang saya maksud adalah musyawarah tentang penetapan rencana kerja pemerintah desa dalam 1 tahun. Maksud saya penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2020 yang sudah disepakati dalam musyawarah desa, kemudian dituangkan di dalam Perdes APBDes untuk tahun 2020 di tahun 2019 yang lalu. Dan penggunaannya sudah diatur sedemikian rupa, dan saya yakin teman-teman di desa sudah mengikuti apa yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan prioritas penggunaan dana desa yang diatur oleh Permendes Nomor 11 tahun 2019 untuk penggunaan dana desa di tahun 2020. Itu dalam keadaan normal. Dan kasus tadi di Trenggalek sebelum COVID ini teman-teman sudah melaksanakan kegiatan, katakanlah begitu. Sudah ada APBDes yang awal untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, dan itu sudah berjalan dalam pelaksanaannya. Di tengah pelaksanaan kegiatan itu kita mengalami kondisi seperti ini, dan pemerintah dari Kementerian Desa maupun dari Kementerian Negeri dan Kementerian Keuangan berdasarkan atau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden mendorong atau mengarahkan agar dilakukan penyesuaian. Itu yang kita sebut tadi dengan refocusing atau realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan di desa disalurkan oleh pemerintah pada tahun 2020 ini dalam 3 tahap. Untuk desa-desa
dalam kondisi normal penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Yang saya maksud normal ini karena di samping itu ada desa-desa yang mandiri, Pak Suryo, ada desa-desa yang berprestasi. Bagi-bagi desa Hmm. yang mandiri dan berprestasi itu penyalurannya hanya Dua, dua kali ya. 2 tahap, 60-40. Sementara yang untuk desa yang biasa ini, yang normal ini pencariannya 3 tahap, 40, 40, 20. Ini dibalik ya, dibalik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu 20, Hmm. 40, 40. Nah, ini bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan, Pak Suryo, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Karena eee pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Lebih jauh daripada itu, pemerintah ingin agar masyarakat yang ada di desa itu mempunyai pendapatan. Jadi semakin besar dana di awal, kemudian semakin cepat juga untuk disalurkan, akan semakin cepat juga masyarakat di desa menikmati dana desa tadi atau menikmati sumber-sumber pendapatan desa yang lainnya. Tidak ada persoalan dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Abu Khalil tadi. Jadi, jika pada tahap awal teman-teman di desa sudah menggunakan dana desa itu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelum dilakukannya perubahan, itu bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan. Eee, Pak kemudian Beni, dana ya, Pak Beni, kayaknya yang saya tangkap dari pertanyaan itu adalah sebelum ada perubahan APBDes, teman-teman di desa itu sudah mengeluarkan anggaran untuk keperluan penanggulangan COVID. Apakah yang kemudian sudah dikeluarkan itu artinya bisa dibayarkan dengan menggunakan dana dari perubahan anggaran itu? eee, sebenarnya kalau memang sudah dianggarkan untuk itu, tidak perlu diganti balik. Jadi Pak Suryo, jadi begini, Maksudnya pelaksanaan itu sebelum ada perubahan anggaran, Pak? ya, Nggak bisa ya? Atau enggak, bisa? tidak perlu, itu tidak ada masalah. Nah, itu yang kita atur Oh, sebenarnya di dalam Inmendagri. Di dalam Inmendagri 3 itu kita atur, kita jelaskan, eee, karena begini, kita memahami sebagian desa di Indonesia itu sudah mengalokasikan anggarannya iya, dalam bidang penanggulangan bencana, penanggulangan bencana. keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa. Tapi ini hanya sebagian kecil. Eee, Oke. dan sebagian besar, desa belum menganggarkannya untuk itu. Dan di dalam Inmendagri, kita memberikan langkah-langkah. Bahkan itu sebenarnya lebih 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 baik, tidak perlu melakukan perubahan perubahan Hmm, APBDes-nya karena sudah dialokasikan anggaran untuk itu. Nah, persoalannya sekarang alokasi anggaran yang sudah letakkan untuk bidang penanggulangan bencana itu cukup atau tidak untuk ya mengatasi betul. persoalan-persoalan Covid. Jadi silakan digunakan yang sudah ada, silakan dipedomani Inmendagri yang ada, itu bahkan lebih lebih cepat. Jadi tidak perlu lagi didiskusikan dengan pihak-pihak karena sudah dianggarkan. Terutama ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya tunai. Di dalam Inmendagri juga kita kita cantumkan itu, kegiatan-kegiatan apa saja yang prinsipnya ini dilaksanakan secara swakelola. Kalau dulu swakelola ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang Hmm, sifatnya fisik, keras, pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain. Sekarang padat karya tunai itu diarahkan untuk penanganan atau penanggulangan COVID-19 yang melibatkan masyarakat miskin di desa yang harus dibayarkan uangnya, hari orang kerjanya itu per hari, yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada
di desa diutamakan oleh masyarakat, diutamakan kepada masyarakat miskin atau setengah miskin, penganggur atau setengah penganggur, sehingga bisa mendapatkan pendapatan di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dan perlu juga kita ingatkan bahwa di dalam melaksanakan kegiatan padat karya tunai itu, masyarakat di desa juga diharapkan memperhatikan, Pak Suryo, protokol-protokol, tanggap darurat Covid ini. Meskipun di tingkat desa, tapi itu juga harus diperhatikan kapan saatnya harus menjaga jarak, kapan saatnya harus menggunakan masker, kapan saatnya untuk berkomunikasi, mematuhi aturan yang lain-lain ya, sebagainya, kapan cuci tangan dan lain-lain sebagainya itu harus diikuti oleh, teman-teman yang ada di tingkat desa. Jadi silakan dilanjutkan saja, kalau masih kurang, kita juga mengaturnya di Inmendagri, silakan dirembukkan bersama-sama di tingkat desa, tidak ada persoalan dengan itu. Dan bagi yang belum, nah ini kita minta untuk segera dilakukan revisi atau perubahan. Kembali ke Pak Suryo. Oke, Pak Beni, ini nggak terasa ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Masih ada waktu sekitar 8-9 menit ke depan. Ada yang menarik ini Pak Beni dari teman Makassar menyampaikan bahwa kondisi darurat COVID ini regulasi sudah cukup kalau dari pusat. Kemudian membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk mengarahkan pemerintah desa dalam tindakan atau segera bertindak. Nanti Pak Beni boleh berkomentar atas pendapat dari teman di Makassar ini. Kemudian yang berikutnya ini dari Bali, untuk menghindari tumpang tindih data, maka data relawan desa atau valid ke Mensos, sehingga ini akan menjadi hambatan bagaimana pemerintah pusat menyikapi. Artinya ini mungkin yang dimaksudkan Pak Kira agenda yang bantuan langsung tunai dari dana desa itu mungkin artinya menghindari tumpang tindih data, karena ada juga dari Kementerian Sosial bagaimana ini mesti disikapi. Jadi ada dua hal ini yang bisa direspon sambil closing statement, karena kita sepakati bahwa malam minggu aja cukup 60 menit. Kalau terlalu panjang bisa mengganggu teman-teman berkegiatan yang lain. Silakan Pak Beni, dua hal tadi yang mungkin bisa diberikan respon. Ya, ini pertanyaan yang terkait satu sama lainnya, Pak Suryo ya. Seperti tadi disampaikan bahwa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa itu tidak serta-merta hanya dilakukan oleh pemerintah dan tidak bisa dilakukan oleh hanya pemerintah. Dalam arti kata pemerintah, ini di pusat maksud saya. Ini juga melibatkan teman-teman di pemerintah daerah. Kami di Kementerian Dalam Negeri, Pak Suryo, selalu bersama-sama dengan teman-teman di pemerintah daerah. Yang saya maksud adalah kalau Pak Menteri itu mengeluarkan suatu edaran atau instruksi, itu selalu lewat teman-teman di pemerintah daerah. Selalu lewat Pak Gubernur, selalu lewat Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Wali Kota atau Ibu Wali Kota. Yang nanti diterjemahkan secara operasional oleh organisasi perangkat daerah yang terkait dengan itu. Khusus dengan desa tentu ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang ada di desa. Dan kita sebenarnya mengharapkan bisa dipahami secara cepat oleh teman-teman di daerah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tadi. Begitu setelah dipahami, kemudian dengan segera juga menyampaikannya, meneruskannya kepada teman-teman di desa, kepada pemerintah desa.
bisa saja melalui kecamatan atau apapun langkah-langkah yang dilakukan ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi masing-masing daerah. Sebagai contoh, Pak Suryo, tadi di diskusi awal kita menyinggung data yang sudah dibuat oleh atau yang sudah diidentifikasi, yang sudah dikompilasi, yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa, baik itu melalui gugus tugas ataupun melalui relawan, itu diverifikasi. Kemudian untuk disahkan oleh supradesa melalui kecamatan. Jika Pak Bupati mendelegasikannya ke tingkat kecamatan. Demikian juga dengan hal yang lain-lain, pembinaan kepada pemerintah desa itu dalam hal penanganan COVID-19 ini juga melibatkan teman-teman di inspektorat daerah. Kita mendorong sesungguhnya keterlibatan kecamatan, Pak Camat beserta stafnya, keterlibatan teman-teman di APIP, aparat pengawas internal pemerintah, untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah desa menjaga transparansi, menjaga akuntabilitas setiap proses. Tidak hanya pengelolaan keuangan, mulai dari penyiapan data dan lain-lain sebagainya, sampai kepada pelaporan. Demikian juga tadi terkait dengan pertanyaan saudara kita yang dari Bali. Jadi ya, basis data keluarga miskin yang akan menerima bantuan langsung tunai dari dana desa itu adalah salah satunya adalah dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi itu menjadi salah satu referensi. Memang dari data DTKS itu sudah kelihatan ini keluarga miskin yang sudah menerima PKH, bantuan PKH. Ini keluarga miskin yang sudah menerima bantuan pangan non tunai, katakanlah seperti itu. Dan juga data-data lain di tingkat daerah juga mungkin ada data yang terkait dengan keluarga miskin yang sudah menerima kartu prakerja umpamanya, atau data bantuan sosial lain, bantuan langsung tunai lain yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Nah, inilah ada referensi awal yang harus digunakan oleh gugus tugas atau relawan desa untuk menentukan target-target sasaran berikutnya di tingkat desa yang akan menerima bantuan langsung tunai dari dana desa tadi. Nah, seperti yang sudah disyaratkan, yang akan menerima BLT dana desa itu adalah kakak miskin yang belum mendapatkan BLT atau bantuan sosial tunai dari APBN, dari program-program pemerintah, atau dari APBD dan lain-lain segala macam. Yang saya maksud adalah ini perlu dikonsolidasikan, ini perlu dikoordinasikan dengan supra desa. Dalam hal ini teman-teman di Pemda. Ini bisa didiskusikan di Pemda antara dinas PMD dengan dinas sosial. Kemudian pada akhirnya nanti bisa disepakati bahwa inilah kakak-kakak miskin di desa yang bersangkutan yang bisa mendapatkan bantuan langsung tunai. Jadi teman-teman di desa setelah mengumpulkan itu, kemudian mengidentifikasi, ditetapkan oleh desa, divalidasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, baru kemudian nanti disahkan secara bersama-sama untuk mendapatkan bantuan langsung tunai itu. Jadi nuansa pembinaan, nuansa pengawasan itu tetap berjalan bersama-sama di tingkat daerah, Pak Artinya Surya. Artinya salah satu kata kuncinya adalah proaktif dari pemerintah desa juga untuk melakukan konsultasi ke kecamatan maupun ke kabupaten. Mungkin lebih ke kabupaten ketika bicara tentang data dari langsung tunai dari dana desa. Ya. Artinya saya bisa simpulkan bahwa dari pembicaraan malam ini, ujung tombaknya aparat desa, pangkal tombaknya siapa, ini sangat berjenjang sampai di tingkat pusat, karena memang waktu kita terbatas, tapi setidaknya malam ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari
Pak Beni, beberapa teman-teman yang kemarin sempat mengadu ke saya juga saya sempat undang di sini dan sudah menyampaikan di chatting WA bahwa dia sudah ikut mengikuti acara ini. Jadi semoga mendapatkan pencerahan. Tapi setidaknya saya sangat appreciate sekali dengan kesempatan yang diberikan kepada TV Desa bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat satu program yang kemudian kita bisa secara rutin mingguan, malam mingguan, idenya Pak Beni luar biasa. Malam mingguan kita mendiskusikan desa. Hari ini sebagai pembuka, semoga berikutnya teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan ke kita, ke tim TV Desa untuk bisa kemudian mendiskusikan ke teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian bisa memberikan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita minggu depan mengangkat tema apa yang kemudian lebih pas berbicara siapa, apakah Pak Beni lagi sebagai bintangnya di sini, atau kemudian bisa bergantian dengan teman-teman direktur yang lain, atau bahkan mungkin kita coba akan meminta kalau secara khusus minggu depan Pak Dirjen bisa hadir untuk berdiskusi malam mingguan. Saya pikir ini satu yang luar biasa. Terima kasih Pak Beni atas waktunya mengganggu malam minggunya, tetapi malam mingguan kita di sini bersama teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia. Dan kepada teman-teman yang mengikuti acara ini secara langsung atau yang kemudian mengikuti setelah acara ini selesai, teman-teman bisa menyampaikan ide-ide pertanyaan atau ide-ide tema yang coba kita angkat ke tim redaksi TV Desa, bisa menggunakan chatting yang ada di YouTube untuk kemudian nanti kita akan sampaikan atau kita akan susun siapkan dengan tim redaksi untuk apa topik yang akan kita angkat di minggu depan. Saya pikir 60 menit bahkan lewat tanpa terasa. Jadi keasikan ngobrol dengan Pak Beni dan teman-teman di chatting. Alhamdulillah ini permulaan yang luar biasa dan kita akan ketemu lagi malam mingguan desa bersama Dirjen Bina Pemdes dimulai setiap pukul 19.30 sampai 20.30 setiap hari Sabtu. Jangan lupa selalu ditunggu, jangan lupa untuk memberikan lontaran-lontaran pertanyaan masukan kepada kita untuk di minggu depan. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih.